Semuanya, oke, teman-teman semuanya, Senin Kamis bisa, besok terakhir puasa sunnah Senin ya. Jadi Selasa udah haram berpuasa, udah namanya adalah hari syak ya. Hari dimana kita tidak dibolehkan lagi berpuasa atau hari 30 Syahban ya. Kenapa ngilang Zah? Mungkin tadi sinyal ya. Nah besok kalau teman-teman masih puasa kodo masih bisa, puasa Senin Kamis masih bisa, puasa Daud masih bisa, tetapi jangan lagi puasa-puasa yang lain, puasa Selasa nggak boleh puasa. Selasa udah nggak boleh puasa ya teman-teman ya. Oke, oke gitu ya. Ustazah, anak rambut dekat telinga apakah harus kena air wudhu? Tidak ya, hukumnya bukan anak rambutnya ya, tetapi adalah wajahnya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Kalau kita mau sedekah subuh bisa nggak nominalnya kita total 60.000 tapi niatnya tetap per hari? Bisa ya, niatnya tetap per hari berarti 2.000 sehari, bisa, nggak ada masalah ya. Benarkah sifat tidak bisa berubah? Apakah kelakuan bisa diubah? Kebiasaan akan menjadi perilaku. Perilaku akan menjadi karakter. Nah, karakter ini akan sulit berubah. Karena dia udah dari kebiasaan, 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 jadi dia pola perilaku. Pola perilaku terus-menerus akan menjadi karakter. Kalau karakter susah diubah, kecuali mindsetnya diubah. Kecuali cara pandangnya yang diubah. Oke, gitu ya guys. Balik lagi Zah, betul sekali Mbak Eli ya. Oke, gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, jadi kalau teman-teman nanti pengen puasa, bisa jadi hari Rabu, siap ya, bisa jadi hari Kamis. Nah, kalau hari Rabu ya udah itu berarti 29 atau 30 puasanya, hari Kamis 29 atau 30 puasanya ya. Oke, maksimal batas puasa adalah di hari Senin ya. Siap ya Pak Daeng ya. Ustazah, siap Bu Wiwi ya. Nah, jadi batasnya dari hari Senin. Tanggal berapa puasa bisa jadi Rabu, bisa jadi Kamis ya. Yang penting teman-teman, tanggal puasa tuh pasti tahu. Yang penting persiapkan aja puasanya dan persiapkan aja fisiknya serta ibadahnya. Wanita berkelas, iya dong. Iya, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, nah aku coba jelaskan ya. Ini ada yang nanya doa bersahur. Yang namanya doa itu bebas. Jadi kayak gini aja, pasang niat dulu nih. Niat dulu baru doa. Sengaja aku bersahur, berpuasa esok pagi karena Allah, ya kan? Nah, oke. Nah, jadi setelah itu teman-teman kemudian minum madu untuk dapat sunnahnya, kemudian makan kurma untuk dapat sunnahnya 3 butir cukup karena kurma itu karbo kompleks ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu teman-teman angkat tangannya dan berdoa. Ingat doa saat sahur itu doa-doa kita sangat mustajab. Saat bersahur doa-doa kita itu sangat mustajab. Jadi yang banyak hutang, yang punya problem keluarga ya, yang punya problem-problem apapun ya, berdoalah saat sahur ya. Karena sangat sahur itu doa-doa kita sangat mustajab ya, teman-teman ya. Nah, ketika doa kita mustajab kan bagus juga buat kita. Baru kemudian teman-teman makan makanan besar ya. Walaupun misalnya teman-teman cuma minum air putih doang, tetap berdoa. Aku berniat bersahur, berpuasa besok pagi karena Allah. Minum air putih doang, lalu kemudian teman-teman berdoa. Ingat, selama ini kita sahur-sahur aja, tapi usahakan sahur ini berbeda karena sudah punya ilmunya. Ya, banyak berdoa saat sahur ya. Nah, karena doa sejunul mukmin ya, doa itu senjata bagi orang mukmin. Doa tughayyir takdir, doa itu merubah takdir. Kenapa ada orang yang nasibnya beda padahal usahanya sama? Ya, sama-sama kerja keras, hasilnya beda. Sama-sama jualan, hasilnya beda. Sama-sama kerja PNS, beda. Ada yang naik jabatan, ada yang gitu-gitu aja. Sama-sama jual cabai, beda. Bisa jadi perbedaannya pada doanya, ya pada amalnya. Karena itu adalah rezeki jalur langit ya guys. Nah, sama dengan yang
Yang paling baik itu bukan yang paling banyak bekerja sebenarnya, tapi yang paling baik adalah yang memakai rezeki jalur langit dalam proses dia bekerja. Kalau habis sholat subuh boleh langsung sholat duha? Mana boleh. Sholat duha itu kan 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke. Ustazah, benar banget Zah, selama ini kayak nggak tahu, nggak ada yang menyampaikan. Benar kan? Sudah berapa puluh tahun kita sholat, sahur. Sudah berapa puluh tahun kita berbuka. Nah, nggak tahu kita saat sahur itu doa mustajab. Ngeri loh guys, saat berbuka doa mustajab. Coba, Imam Nawawi pernah mengatakan doa orang yang berpuasa itu mustajab sepanjang waktu dia berpuasa. Sepanjang waktu dia berpuasa doanya mustajab. Nah, yang paling mustajab lagi saat berbuka, saat kita sedang menahan. Jadi kan kita berbuka tuh kan guys, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kita minum air putih, minum madu dan kurma. Setelah itu sebelum makan besar kan kita nahan tuh. Di depan ada lontong, ada lote, ada pecel lele, ada lauk, semua. Kita tahan dulu lalu angkat tangannya dan berdoa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya, nah ya. Nah ini dia doanya kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Baru sholat baru makan atau makan dulu baru sholat gak apa-apa. Tapi jangan lupa berdoa karena saat berbuka doa-doa kita itu sangat mustajab ya, sangat mustajab. Nah selama ini belum tahu dia sama gini guys. Kalau kita badan sakit kita minta pijitkan sama anak itu dia mau injak kita mau apain kita nggak terasa. Nggak terasa ya karena dia nggak tahu di mana urat-uratnya. Tapi kalau teman-teman pergi ke tempat urut ya atau misalnya ke tempat refleksi itu yang ngerjain kita cuma anak badannya kecil tapi kita kesakitan. Nggak pakai tenaga dia biasa aja gitu kan. Nah, dia biasa aja tapi kita kesakitan. Kenapa? Karena dia tahu ya uratnya di mana. Sama dengan doa, semua orang itu juga berdoa. Tapi ada orang yang doa-doanya itu diijabah karena dia tahu di mana saja tempat mustajab doa ya. Di antaranya adalah saat sahur dan berbuka dan sepanjang waktu kita berpuasa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Oke, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, itu dia doanya ya, teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bagaimana niat puasa Ramadan sebulan? Jadi kalau puasa sebulan itu ulama berbeda. Oh, artinya adalah ya Allah, hapuslah namaku. Oke. Yahdikumullah. Jadi ya Allah hapuslah namaku, kemudian nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka. Nah, itu artinya ya. Oke, ya Allah hapuslah namaku, nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka ya yahdikumullah gitu ya artinya ya guys. Kemudian teman-teman lakukanlah berbuka seperti biasa, oke. Dan ingat berbuka itu dulukan dengan yang manis-manis, misalnya lihat aku kan manis. Madu kan manis, kurma kan manis ya, diawali sunnahnya dengan yang manis-manis ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ya Allah hapuslah namaku, nama ibu. Oke, niat ya. Niat puasa Ramadan itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu kali niat untuk 30 hari ya. Ada yang mengatakan satu kali niat untuk setiap hari. Pokoknya sebelum subuh niat kayak gitu kan. Lalu kemudian setelah itu setelah itu teman-teman sangat dianjurkan untuk berdoa setiap hari. Kalaupun tidak cukup kita tahu kita sedang berpuasa itu udah cukup kok dianggap sebagai doa. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke betul ya. Berbuka puasa dianjurkan dengan yang manis-manis seperti melihat aku. Lihat videoku dulu sebelum live tuh, sebelum berbuka tuh, udah nampak tuh kan yang manis. Nah, baru teman-teman pasang niat, lalu kemudian teman-teman makan minum kurma, minum madu makan kurma. Lihat dulu. Oh iya.
Oke ya guys ya, lanjut ya, aku bercanda ya. Oke ya, oke Ustazah ya Mbak Felmi, lawak ya. Oke, Ustazah, oke ya. Ustazah berbuka, oke gitu ya. Selebe, oh, kok nggak ridho teman-teman bilang aku manis, agak lain musikawan ini. Ustazah boleh Bumil boleh nggak tidak berpuasa ya? Aku bercanda ya. Bumil boleh nggak tidak berpuasa? Jadi kalau Bumil tidak usah berpuasa. Nanti bisa kodo di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan ya. Ustazah, oke ya, oke. Kodo kurang sehari karena haid keburu Ramadan. Bisa diganti setelah ini tapi denda satu fidyah ya. Denda satu fidyah ya. Jadi ganti nanti kodonya tapi denda satu fidyah ya. Oke, satu fidyah yaitu 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, Ustazah sujud membaca satu kali dalam sholat nggak apa-apa. Menurut Imam Syafi'i bacaan ruku dan sujud itu cukup satu kali saja. Tapi menurut Imam Hanafi bacaan ruku dan sujud itu minimal 3 kali ya. Minimal, maaf. Menurut Imam Syafi'i bacaan ruku dan sujud itu boleh satu kali. Tapi menurut Imam Hanafi bacaan ruku dan sujud itu minimal 3 kali ya. Oke, tapi kalau sholatnya berjemaah lebih dari hanya boleh tiga kali, sholat sendiri lebih dari 3 kali boleh ya. Ustazah, oke ya. Nanti bulan Ramadan sebelum berbuka live nggak Zah? Nah, kalau pagi tetap di jam segini sampai jam 10. Nah, nanti yang satunya lagi tuh aku ragu habis taraweh atau menjelang ngabuburit berbuka. Sepertinya menjelang berbuka sih atau kita bergantian sih ya. Atau dua-duanya kalau bayar hutang durasi ya. Oke ya guys. Pokoknya teman-teman sehat-sehat, puasanya yang benar, dikuasai ilmunya. Jangan sampai sama berpuasa sebelum ketemu akunku. Kasihani aku yang sudah siang malam bikin video untuk membantu teman-teman mendapatkan ilmu seputar Ramadan. Semoga pertemuan dengan aku itu lebih baik ya. Kasihani aku. Buat video nggak mandi. Enggak guys, mandi terus ya. Oke, gitu ya. Beda dong ya, siap. Oke, Ustazah, saya punya hutang tapi orangnya sudah nggak ada, meninggal atau hidup? Kalau dia udah nggak ada entah di mana, teman-teman cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, teman-teman ganti puasa ya. Teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta misalnya untuk membayar hutangku kepada si fulan ya seperti itu. Atau misalnya ya Allah saya ya kayak gitu ya. Atau kalau dia sudah meninggal ya cari ahli warisnya atau sekedar berdoa ya. Ustazah, anakku minum madu osteo belum setengah botol ambeinnya hilang nggak ada lagi tadi. Masya Allah atas izin Allah tentunya ya. Seneng kan dengan madunya? Ya nanti yang lain bisa beli ya. Kita tanya jawab dulu ya. Berarti cepat penyerapannya, ambeiennya masuk ya. Oh, Masya Allah ya memang osteo, ambeien dan pertulangan ya. Oke kan happy, teman-teman happy. Kalau teman-teman happy membaik kan berkah juga buat kita semua kan. Oke udah ya, membaik kan berkah juga buat kita semua kan. Ustazah, oke mau order lagi siap. Tunggu ya kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, anak gadis haid 2 kali sebulan. Biar normal bisa. Nanti madu ya. Madu akasia namanya ya. Oke, gitu. Benjolan di tangan anakku tinggal sedikit lagi. Masya Allah, mantap ya. Oke ya, ya, boleh Mbak Ifit nanti ya. Wah, jangan, oke ya. Ya, kita tanya jawab dulu baru kita ke madu ya. Oke ya. Oke, tenang ya teman-teman. Kita tanya jawab dulu baru kita ke madu. Tenang aja, promil ada. Promil banyak yang berhasil madu akasia atas izin Allah ya. Yuk kita lanjut ya. Zah, oke, kejahatan remaja waktu sekolah, makan 10 bayar 5.000. Itu gimana Zah? Kok sama teman-teman dengan Mbak Sita? Salah. Ya, kok sama teman-teman dengan Mbak Vina? Kok sama aku? Ya, aku bukan beli 10 bayar 5, guys. Aku beli permen, guys. Bu, lama kali orang kedainya yang keluar. Udah aku masukin ke kantongku, Bu. Nah, gitu ya. Caranya gimana? Caranya ganti dengan kalau ada dia kasih hadiah kepada dia untuk doakan untuk melunasi dosa kita yang lalu. Kalau enggak ya teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke. Oke.
Oke, ada orang yang hutang pada saya, tapi orangnya ngilang, susah dihubungin. Cari ahli warisnya. Kalau enggak, ya teman-teman boleh atau teman-teman boleh melakukan seperti teman-teman boleh mengikhlaskan atau tidak. Kalau mengikhlaskan ya dapat pahala, kalau tidak mengikhlaskan ya nanti di akhirat dia akan mengganti hutangnya. Ya, kalau sabun masuk ke lubang WC masih bisa dipakai nggak? Tanya bom-bom aja. Ya, nggak usah dipakai lagi guys. Itu udah banyak bakterinya ya. Bayangkanlah teman-teman, sabun masuk lubang WC pasti ingat aku. Nanti nanya ustazah lah masih bisa dipakai nggak nih? Ada-ada aja nasibku. Kemarin lucu ada yang nanya, ustazah aku kalau main siang sama temenku boleh nolak nggak Zah? Mau nolaknya izin aku. Coba bayangkan, saking setiap harinya aku di sini ya. Oke, gitu ya. Oke ya guys, izin aku mau nolaknya. Nggak lain musikawan ini. Oke ya. Ustazah, oke ya. Puasa pertama saya haid, saya sedih karena tidak dapat puasa pertama. Tidak apa-apa ya, puasa pertama, kedua, ketiga sama aja. Tetap dilipat gandakan pahala kita. Mbak boleh zikir, Mbak boleh solawat ya, dan seterusnya ya. Atau Mbak boleh sekedar berdoa atau sekedar muhasabah diri itu boleh ya. Oke ya. Oke, Ustazah gusi berdarah saat berpuasa atau sisa makanan di dalam mulut saat berpuasa ya, atau teman-teman punya dahak saat berpuasa atau flu yang ketelan saat berpuasa, itu semua tidak membatalkan puasa ya, karena dia tidak mendatangkan kepada dahaga, dia tidak bisa menghilangkan dahaga. Sisa makanan yang ada di mulut, kemudian sisa makanan yang ada di mulut ya, kemudian sisa seperti teman-teman punya teman-teman punya semacam ini ya, flu itu tidak membatalkan puasa ya. Oke ya, oke. Oke gitu ya. Ustazah lagi sholat ditunda, nenangin bayi nangis nggak masalah karena itu juga wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan waktu sholat yang panjang jika dia berbenturan dengan yang wajib-wajib. Ya, dia boleh ya berbenturan dengan yang wajib, Allah kasih waktu sholat yang agak panjang ya. Ustazah besok masih boleh puasa Daud, masih bisa. Ya, Selasa udah nggak bisa lagi ya. Ustazah, aku sering kedinginan kalau subuh. Boleh nggak aku tayamum? Nggak boleh. Ya, tayamum itu hanya boleh bagi teman-teman yang sakit atau tidak ada air. Kalau cuma kedinginan doang tidak boleh tayamum ya. Ustazah, oke ya. Lagi puasa mimisan tidak membatalkan puasa, cuman lemes aja. Ustazah, saya tidak ikhlas karena uangnya jauh, nggak uangnya banyak, nggak apa-apa. Ya, nanti di akhirat Mbak boleh diganti dengan kebaikan Mbak ya. Ustazah, oke aman ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya. Kalau puasa Daud ada batasnya nggak kalau mau puasa Ramadan? Batasnya besok. Besok adalah batas terakhir berpuasa ya. Ustazah, Bumil tidak berpuasa tapi taraweh dan hatam Quran, ya boleh dong, boleh dong. Dia taraweh, dia witir ya, kemudian dia melakukan sholat taubat, hajat, ya dia tadarus, dia berdoa, dia istighfar. Nanti malam Lailatul Qadar dia boleh iktikaf, 10 malam terakhir dia boleh berdiam diri di masjid, ya boleh aja, nggak jadi masalah. Karena kan dia hamil, dikhawatirkan nanti kehamilannya kenapa-napa, ya kan? Gitu ya guys. Oke gitu ya. Kalau haid gimana hamalannya? Wanita haid di bulan Ramadan diantaranya boleh melakukan yang namanya solawat, kemudian berzikir ya, kemudian mengingat kekurangan diri ya, kemudian teman-teman bisa melakukan upaya seperti bersedekah ya, itu bisa ya, boleh aja ya. Ustazah, kalau besok puasa kodo masih bisa, masih boleh ya. Besok masih bisa sehari puasa kodo ya. Ustazah, oke ya. Kapan hari puasa Ramadan? Bisa jadi Rabu, bisa jadi Kamis. Kita tunggu keputusan pemerintah ya. Oke, Ustazah, oke. Tadarusan sendiri atau berjemaah? Bebas ya. Kalau sendiri ya berarti namanya membaca Al-Quran. Kalau bareng-bareng ya namanya tadarus ya, mempelajari. A baca, salah bacaan A, B mengingatkan. B baca, salah bacaan B, C mengingatkan ya. Oke, gitu ya. Oke.
Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Lagi sakit tapi tetap puasa Ramadan karena masih kuat. Kalau masih kuat boleh ya. Kalau masih kuat boleh, tapi kalau sudah nggak kuat sudah nggak boleh. Karena nanti zolim loh sama diri sendiri ya. Ustazah, waktu aku di pondok pernah pinjam uang 500 ribu rupiah ke teman. Tapi waktu kelas 2 dia pindah ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 500 ribu untuk membayar hutangku kepada si fulan. Kalau orangnya udah nggak ada lagi ya. Ustazah, boleh nggak setiap sahur minum obat lambung terus? Boleh. Ya, setiap sahur teman-teman coba minum lansoprazol ya. Itu boleh kalau mahnya parah boleh misalnya sebulan, 2 bulan ya sambil perbaiki makanan itu bisa ya. Nanti kalau yang asam lambung beli madu akasia. Insya Allah cepet kok, nggak lama ya. Madunya itu bisa teman-teman nanti berpuasa ya. Ustazah, oke, kalau puasa Daud lanjut nggak Zah sampai belum masuk Ramadan? Tidak. Batas puasa sunnah besok. Hari Selasa sehari menjelang Ramadan udah tidak boleh lagi berpuasa ya. Oke, Ustazah keluar rumah pakai baju potongan boleh tidak? Potongan boleh, yang penting rok terhampar ke bawah ya. Ustazah, oke aman ya guys. Ustazah oke ya, oke ya. Kalau ikut pengajian tapi niatnya pengen makanan, niatnya untuk Allah ya. Kalau niatnya pengen makanan nanti nggak dapat pahala. Karena begini, innamal a'malu binniyat walikulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan seseorang itu hanya akan dihukumi berdasarkan niatnya saja. Kalau dia pengen niatnya adalah untuk makanan, maka dia cuma dapat makanan saja. Kalau niatnya untuk Allah, maka dia dapat Allah. Sama dengan pada masanya sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya kan? Nah, dia niatnya adalah sebagian untuk wanita, untuk cari jodoh, maka dia cuma dapatkan itu. Tapi kalau hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan karena Allah ya. Pada masa Nabi ya. Ayat itu kan turun saat proses hijrah, ya kan? Nah, oke, Ustazah kalau taraweh sendirian di rumah gimana pahalanya? Dapat pahala sunnah taraweh ya. Walaupun tidak 27 derajat kalau tidak dilakukan berjemaah ya. Sholat taraweh di rumah dilakukan 8 rakaat nanti 2 2 2 2. Totalnya adalah 8 rakaat ya. 2 2 2 2. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja ya. Kayak sholat subuh aja ya. Nah nanti rakaat pertama iftitah Al-Fatihah ayat pendek. Rakaat kedua adalah Al-Fatihah dan ayat pendek dan seterusnya ya. Ustazah, oke ya, oke. Oke, siap Mbak Karya ya. Ustazah niat sholat taraweh berjemaah gimana? Sengaja aku sholat taraweh misalnya 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Nanti ispa madu ya. Oke, ya seperti itu ya teman-teman ya. Ustazah, jika kita punya utang tahun kemarin puasa 5 kali dan membayar fidyah, nggak boleh. Fidyah tidak boleh semua orang membayarnya ya. Fidyah itu hanya boleh dilakukan untuk beberapa orang saja. Tidak boleh haid terus fidyah, kucingku nggak puasa terus dia fidyah, nggak bisa ikut kucing puasa ya, saking gemesnya gitu lah guys ya. Jadi nggak bisa asal-asal fidyah ya teman-teman ya. Fidyah itu, woi bom, kamu nggak boleh fidyah kalau nggak puasa. Nah, apa ya nanti aku bayarnya pun ya. Jadi teman-teman ya fidyah itu hanya boleh untuk orang-orang yang berpuasa dan tidak sanggup membayarnya. Ya kan? Yang pertama adalah hamil dan menyusui. Yang kedua adalah orang sakit nggak mungkin sembuh ya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa ya. Oke, orang tua yang tidak mampu berpuasa ya. Oke, nah begitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Nah nggak boleh sembarangan video ya Bang. Ya, iya kan? Nengok dia. Oh, apa? Kucing satu, gaya banyak ya. Oke, Ustazah, kalau perempuan sholat taraweh bagusnya di masjid atau di rumah?
Jadi gini, perempuan itu ada dalil ya, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid. Yang penting tidak tabaruj, tidak berdandan berlebihan ya, tidak ada mantan di dalam masjid ya, atau seterusnya. Oke, gitu ya guys. Oke. Spill kucingnya Zah. Biasanya dia tidur di belakang ini. Nanti juga palingan balik lagi ke sini dia. Setiap live dia kan nemani kita kalau aku di ruangan yang ini ya guys. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke gitu. Boleh nggak Ustazah puasa orang meninggal difidyahkan? Boleh. Misalnya nih ya, jam live nggak berubah kok Mbak. Sama kan 2 sesi kan di pagi hari kan. Dari jam 6 kan. Nah jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu orang tuanya 15 hari nggak berpuasa, 15 hari nggak berpuasa, maka nanti hari ke-16 kan dia melakukan yang namanya meninggal, dia meninggal gitu ya. Maka boleh bayarkan fidyah yang 15 hari itu, oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita jalan jam 10 baru sampai rumah, oke, maghrib harusnya sholat di jalan. Maghrib harusnya sholat di jalan ya. Walaupun sholatnya di mobil, tapi maghrib mesti sholat di jalan ya teman-teman ya. Oke. Gitu ya guys. Maghrib mesti sholat di jalan ya. Ustazah, oke, bikin VT tentang bayar fidyah untuk orang yang meninggal. Udah sih kalau nggak salah ya, tapi oke lah. Ustazah, sakit stroke ingatannya nggak normal. Itu gimana? Kalau stroke ingatannya nggak normal, itu karena dia pikun, ingatannya sudah nggak normal, dia nggak wajib sholat ya guys. Dia nggak wajib sholat ya, dia nggak wajib puasa, dia nggak wajib fidyah. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya pikun dulu lah. Ya pikun atau teman-teman boleh gila, aku nggak apa-apa. Nanti nggak kena tuh dosanya, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa ya. Aku nggak apa-apa, itu pilihan teman-teman sih bebas. Ustazah, oh oke gitu. Memang afdolnya wanita keluar tidak boleh pakai baju botongan. Boleh pakai baju potongan nggak ada masalah, yang penting rok dan nutup aurat ya. Ustazah, oke gitu ya. Apa? Makanya ngomong. Nah, jangan gitu, biarin. Oke, kalau nggak mau sholat, pikun aja dulu, ya kan, biar nggak dosa. Oke, siap ya, sehat selalu ya guys. Oke ya. Oke ya. Oke, Ustazah, oke. Saya sambil masak nonton live-nya. Aku tahu teman-teman ada yang sambil masak ke pasar, nyetrika, jahit, ya kan, sambil santai, sarapan, sambil nyapu, cuman headset doang, muka aku nggak ditengok. Aku tahu ya. Ustazah, kalau orang muslim nggak pernah puasa, terus taubat, apa harus bayar puasanya? Kalau dia ingat puasa, kalau dia ingat boleh ganti, kalau dia nggak ingat boleh segera dia bertaubat saja ya. Oke, Ustazah, oke ya, sambil jahit jualan ya kan? Jahit apa? Usaha jahitan kah? Ustazah, oke, bolehkah pekerja lapangan puasanya cuma setengah hari? Jangan ya. Karena pekerja lapangan itu boleh puasa setengah hari, ya, boleh puasa setengah hari pekerja lapangan itu, tapi dengan syarat ya, tapi dengan syarat dia dia boleh ya, dengan syarat dia sakit. Ya kalau dia puasa pokoknya dia sakit. Kalau di puasa pokoknya dia pingsan. Tapi kalau sekedar lemas ya itu enggak ini ya guys, lemas itu enggak boleh. Aku lihat Ustazah sambil metik cabai, masya Allah ya. Oke ya, metik cabai itu apa tuh? Panen apa? Ustazah, kalau menikah dengan laki-laki yang nggak mengikuti ajaran agama, tergantung. Kalau dia nggak sholat, tapi dia mengakui sholat itu wajib. Dia cuma nggak sholat aja, cuma dia nggak sholat aja, walaupun dia mengakui sholat itu wajib. Itu fasik namanya. Orang fasik itu tetaplah bersamanya sambil mengingatkan dia.
Nah yang tidak boleh itu adalah dia menolak ya. Pokoknya sholat tuh nggak wajib. Sholat tuh nggak ada. Nah itu dia menolak guys. Nah kalau dia menolak seperti itu, maka status hukumnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi bilang dia udah kafir guys. Ya maka hati-hati ya, boleh diselesaikan. Tapi kalau dia cuman males, insya Allah masih bisa ya. Ustazah, bagaimana cara membayar hutang tahun lalu yang belum selesai? Nanti tahun depan jangan nakal lagi ya, boleh diganti di tahun depan denda dengan fidyah. Misalnya nih tahun ini aku nggak puasa 10 hari. Lalu 5 harinya ya 5 hari itu aku ganti, sisanya 5 hari. Nah, 5 hari berikutnya pas aku ganti 5 hari setelahnya itu ya 5 hari setelahnya ya 5 harinya itu aku ganti di tahun depan tapi aku kena kodo dan fidyah ya aku kena kodo dan fidyah ya oke ya guys oke. Ustazah, kalau wudhu di tangan masih ada salompas, sah nggak wudhunya? Salompas itu khawatirnya tidak masuk ke dalam pori-pori airnya. Cuma kalaupun sakit nggak jadi problem ya. Kalaupun sakit nggak jadi problem ya. Ustazah, oke ya. Oke, menunda haid biar puasa full jangan ya. Menunda haid biar puasanya full jangan ya teman-teman ya. Sebenarnya Majelis Ulama udah menyatakan boleh tapi bukan anjuran. Nanti teman-teman kenapa-napa loh. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua ya. Ustazah, aku dalam masa idah. Boleh nggak aku tarawih di masjid? Boleh. Yang penting Mbak jangan chat-chatan dengan laki-laki, jangan dekat-dekat dengan laki-laki ya. Kemudian jangan maaf ya pacaran itu nggak boleh ya. Tapi kalau teman-teman jualan dalam masa idah jualan aja. Kalau PNS ya kerja aja, nggak ada cuti masa idah untuk PNS ya kan. Kalau ke masjid ya pergi aja. Yang penting jangan menjalin hubungan yang dekat dengan laki-laki. Oke. Ustazah Imam Pikun mana ada dia? Imam Pikun. Imam Pikun. Imam Pikun mana boleh jadi imam? Sholat aja nggak wajib, jadi imam pula. Ya, oke, Ustazah, kalau lupa utang puasa gimana? Kalau tahun ini yang lupa, 7878 anggap 8. Lain kali nggak boleh lagi hutang puasanya lupa. Nanti Allah lupa sama teman-teman. Ya Allah lupa kasih rezeki. Allah nggak mau kita tenang. Allah lupa menemani kita. Ya karena kita tidak dekat ya Allah. Oke, lain kali jangan lupa lagi ya. Bagaimana mungkin kita bisa didekati dan disayangi oleh Allah, orang kita aja nggak kasih haknya Allah, ya kan? Nah jangan lagi, coba bayangkan ya, puasa itu 30 hari. Ya kita nggak puasa 7 hari. Masih ada Allah kasih waktu untuk menggantinya 330 hari. Ya 7 hari kita nggak ganti sementara waktu ganti 330 hari. Sebenarnya aku minta maaf, jangan itu keterlaluan sebenarnya ya. Aku minta maaf ya guys. Itu keterlaluan sebenarnya. Maka wajar aja hidup kita gini-gini aja, nggak tenang, gelisah, rezeki nggak lancar. Ya bisa jadi karena itu ya guys. Nah, kita ganti puasa harusnya 3 hari, tapi kita nggak pernah ganti bertahun-tahun. Nah bisa jadi karena itu. Coba mulai diubah ibadahnya sehingga mulai berubahlah takdir kita. Ya, oke. Ustazah pernah nggak pakai celana? Kalau keluar rumah enggak, udah dari santri udah enggak pernah ya. Ustazah, oke. Oke, bacaan takbiratul ikhram. Oke ya. Ustazah, saya dagang kayu, tapi kayu yang saya jual ilegal. Cari usaha yang lain ya, cari usaha yang lain kalau udah pasti itu ilegal ya. Oke, oke ya, kayu ilegal itu Mbak kena loh nanti Mbak. Ya, ya, jangan ya. Ustazah, oke. Tarawih itu kan cepat ya. Sholatnya kita dengar imam saja atau bagaimana? Nah, jadi gini. Ketika sholat berjemaah, ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah, ya kan? Lalu ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diam, ya kan? Iya Mbak Haryanti ya. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru tuh makmumnya baca Al-Fatihah. Aku ulang pelan-pelan ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah.
Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Seketika ini cepet banget, ayat pendeknya belum selesai, sementara kita ini ayat pendeknya udah selesai, sementara Al-Fatihah kita belum selesai, maka kita boleh ruku langsung ikut imam tanpa harus melanjutkan bacaan kita ya. Oke ya. Oke. Oke guys, Ustazah, oke gitu ya. Kenapa ya ketika mau bulan Ramadan kok aku gelisah? Jangan dong. Ramadan itu ada sebuah dalil man fariha lidukhuli Ramadan. Siapa yang suka bahagia, happy dengan masuknya bulan Ramadan. Haramallahu jasalahu lidukhulin niran. Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Tuh ya guys. Ustazah ada penyakit vertigo dan asam lambung mertuaku sembuh. Ya, madu itu bagus banget buat teman-teman yang vertigo, kolesterol kayak asam lambung ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, rakaat kedua sama. Imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ya, imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem ya. Imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Imam baca ayat pendek, baru tuh makmumnya baca Al-Fatihah ya. Oke. Ustazah, oke, aku ngurusin anak yatim. Kalau dapat santunan, suka uangnya dikemanakan sama saya. Dosa enggak? Untuk kebutuhan anak yatim ya Mbak. Oke, dan untuk kebutuhan Mbak selaku pengurus, enggak apa-apa kok. Ya enggak apa-apa. Ustazah, kalau makmumnya belum selesai iftitah, jadi gini ya, coba fokus ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi gini ya. Ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Tapi ini iftitahnya belum selesai. Cepet kali dia nih, kayak rudal imamnya nih. Cepet dia baca Al-Fatihahnya. Maka teman-teman diam. Walaupun iftitahnya belum selesai. Oke, walaupun iftitahnya belum selesai teman-teman diam. Rupa-rupanya ketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Oke. Rupa-rupanya kayak rudal lagi ayat pendeknya, cepet banget. Al-Fatihah kita belum selesai, langsung ruku ikut imam. Langsung ruku. Oke. Rupa-rupanya ini imam panjang kali bacaannya. Iftitah teman-teman udah selesai. Maka diam, dengarkan imamnya. Begitu caranya ya. Jadi Al-Fatihah nggak selesai nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, kalau wudhu di kamar mandi yang ada WC nggak jadi masalah. Oke, nah oke ya. Ustazah, oke. Menyambut Ramadan sakit nggak bisa puasa lalu sedih. Nggak apa-apa. Kalau sakit kan bisa diganti di hari lain ya Mbak. Oke ya. Ustazah, oke sampai paham ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bacaan takbiratul ihram sama aja. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, aku selama ini imam baca Al-Fatihah, aku baca juga karena imamnya cepet banget. Lain kali imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem aja ya. Oke ya, oke gitu ya, paham ya guys. Itu dia cara sholat berjamaah ya. Ustazah, akikah cukup satu kali aja, boleh lebih nggak? Nggak usah, satu kali cukup ya. Ustazah, suami nggak mau puasa, istri bisakah menggantikannya? Nggak boleh ya. La qada'u fis shalah wa la qada'u fis siyam indal akhar ya. Tidak ada kodo dalam sholat dan dalam puasa ya. Tidak ada kodo dalam sholat dan dalam puasa ya. Oke ya. Ustazah, aku asam lambung. Kalau lambung teman-teman minum madu akasia. Ya, lambung, kolesterol. Guys, coba dengerin aku. Hari ini adalah masih ada promo Mbak Soleha ya. Oke. Nah, teman-teman siap Bu Wiwi ya. Kita buka dulu ya bismillah sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sebentar ya. Oke.
Oke ya teman-teman ya, siap 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 ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aman ya semuanya ya. Oke, siap Mbak Vina ya. Oke, Mbak Eli. Aku boleh mulai ya, teman-teman ya. Aku boleh mulai ya. Oke, kita boleh mulai ya. Oke, aman ya guys. Siap. Oke ya, siap ya Mbak Tini ya. Oke, siap Mbak Komodo ya. Oke, lanjut ya Mbak Raisya. Gimana udah pada mandi belum nih? Oke, nah ini tadi terpakai kamera belakang pula guys. Kita pakai dulu ya. Kita putar lagi ya. Wow, ya sebentar. Bah, ini lebih oke sih. Oke ya, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Kita sehat ya, siap. Sudah wangi dan rapi, siap belajar. Mantap. Oke, ya yuk Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Tadi ada yang nanya apa ya? Aku lupa ya. Ustazah, gimana cara ngilangin sakit hati karena pengkhianatan suami? Dia ada dua pilihan. Kalau Mbak maafkan, maka Mbak mesti mengobati. Artinya sambil berbaik sangka kepada suaminya harus mengobati karena kalau enggak kita sakit. Takutnya aku nggak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, khawatirnya nanti malah berdosa. Tapi kalau Mbak mau selesaikan, selesaikan. Kalau nggak selesaikan ya Mbak coba untuk memaafkan. Seperti itu. Nah kalau baru satu kali, idealnya dimaafkan, coba dipantau, diobservasi sambil berbaik sangka. Kalau sakit hati ya coba istighfar aja, itu biasa karena kita manusia dia ada memori itu biasa. Tapi coba dihilangkan kalau memang suaminya sudah bertaubat. Oke ya. Siap Mbak Oma ya. Oke, kalau diusir suami saya harus gimana? I think nggak usah keluar rumah karena itu rumah adalah hak teman-teman juga. Ya kan, meskipun sudah ditalak ada namanya masa iddah. Masa iddah 3 bulan di mana selama 3 bulan Mbak tetap masih mendapatkan hak dari suaminya sandang, pangan, papan ya. Oke, sandang, pangan, papan jangan keluar. Itu kan rumah Mbak juga. Kenapa Mbak harus keluar? Ya, nah jadi kalau mau keluar baik-baik ya, baik-baik dalam artikulasi dibicarakan bagaimana kondisi rumah, ini bagaimana dan seterusnya ya. Jangan main usir-usir aja. Jangan main usir-usir aja, enggak bisa itu. Ya, jadi jangankan bertengkar ya, sudah ditalak saja ada namanya nafkah iddah. Maka jangan keluar rumah. Nah, ada nafkah iddah selama 3 bulan ya kan. Nah 3 bulan ini dia tetap harus menafkahi sandang, pangan, papan, rumah, tempat tinggal dan seterusnya ya. Oke, main usir-usir aja. Ya, gimana ini laki-laki. Oke, segitu cuma nyalinya, usir-usir aja. Ustazah, oke aman ya. Apa itu puasa Nabi Idris? Nggak usah dibahas, itu udah nggak ditabani oleh baginda Nabi, nggak usah, nggak divalidasi, tidak bisa kita lakukan ya, tidak boleh. Puasa umat terdahulu yang boleh kita lakukan itu adalah puasa Nabi Daud ya. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Oke? Ustazah, oke, iya gitu ya. Ustazah, suami selalu melihat keburukan istri Zah. Udah 20 tahun menikah tak pernah dilihat kebaikan istri. Coba diselesaikan baik-baik. Kalau sekira-kiranya, dia gini guys. Rumah tangga itu idealnya mendatangkan kepada kebaikan. Mendatangkan kepada ketenangan. Mendatangkan kepada ibadah. Jika rumah tangga sudah tidak mampu lagi mendatangkan kepada ibadah. Udah nggak bisa dijadikan kendaraan menuju surga. Teman-teman boleh akhiri tapi dengan cara yang baik-baik. Seperti itu kan. Bukan dengan cara yang tidak baik. Nah, tapi selagi rasa-rasanya rumah tangga itu bisa mendatangkan kepada surga, mendatangkan kepada kebaikan, pertahankan. Gitu kan guys. Nah, seperti itu ya. Ustazah, gimana kalau suami nggak bisa berhubungan badan lagi karena syahwatnya sudah lemah? Sama. Jika Mbak ridho, Mbak mesti lakukan. Kalau nggak ridho, daripada dia berdosa atau seterusnya, Mbak boleh kok untuk mengakhiri. Tapi saranku kalau karena sakit bertahanlah, kecuali kalau karena dia selalu berselingkuh ya. Ustazah, di masjid ada yang ucap assalamualaikum, sedangkan kita di rumah sedang sholat witir, sholat aja ya, lagi sholat abaikan ya. Oke, Ustazah, bagaimana niat memasuki Ramadan? Doa ya, doa memasuki Ramadan hari ini udah aku buat tapi dalam antrian ya. Allahumma sallimli ila Ramadan.
Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan ya. Oke, wasallimli Ramadan. 3 hari jelang Ramadan ya, bentar ya. Sebentar ya. Dan hantarkan Ramadan kepadaku, bentar ya guys. Aku buat stiker dulu ya. Oke, ada ya. Bentar ya, wa tasallamhu minni mutaqabbala ya. Nah, ini doa ya menjelang Ramadan, teman-teman hafal doa ini ya. Hafal doa ini ya guys. Oke, Allahumma, dia boleh dibalik. Kukira ini doa Mbak Virgawati Situmorang. Udah ya. Oke, Allahumma sallimli ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Catat, catat, catat ya. Oke, ini adalah doa yang kita panjatkan ketika ingin datang bulan Ramadan. Allahumma sallimli ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku ke bulan Ramadan ya. Oke, wasallimni Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepadaku. Ya, kemudian watasallamhu minni mutaqabbala, dan kemudian pelan Zah, iya Oma, Oma mau nyatat, ada Oma mau nyatat, nggak berani aku kencang-kencang Mbak Eli. Dikasihnya pensiun aku nanti, PHK massal. Ya, ke Mbak Eli. Nggak berani aku, Mbak Oma kayaknya mau nyatat tuh di belakang, di PHK massal aku nanti. Nah, di PHK paksa, makanya aku pelan-pelan aja Mbak Aisyah ya. Aku ulang ya. Allahumma sallimli ila Ramadan. Oke. Oke, wasallimni Ramadan. Oke. Oke. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Gitu ya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala ya. Oma bisa screenshot enggak? Kalau nggak bisa tugas Kak Yeni itu. Tugas Kak Leni. Oke, gitu ya guys. Oke, kita lanjut ya. Oke ya. Ya, itu dibaca 3 kali setiap habis sholat ya. Allahumma sallimli ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa sallimni Ramadan. Oke. Oke, wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Oke, gitu. Kita lanjut ya. Oke, Ustazah, apa artinya megengin bagi Islam dan wajibkah melakukan? Apalagi tuh bahasanya megengin gitu ya. Oke, megengin ya. Oke, kok jangan kayak tadi malam lagi aja guys bahasanya guys. Jika kita udah mandi, oke, udah mandi wajib, lalu ingin sholat, apa harus wudhu lagi? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan nggak perlu wudhu lah, karena itu sudah menghilangkan hadas besar. Sebagian mengatakan wudhu lah, karena kan wudhu itu adalah taklif wadai untuk syarat sahnya sholat kita. Nah, saran aku berwudhu, dan itu kemarin yang sempat viral ya, dibantah oleh beberapa orang gitu ya. Nggak perlu mandi Nel kalau habis mandi junub. Kenapa? Karena kan sudah menghilangkan hadas besar. Oh ya, itu pendapat karena tidak perlu wudhu karena sudah menghilangkan hadas besar. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan wudhu lah, wudhu dalam kondisi karena wudhu itu taklif wadai menjelang sholat. Ya, itu aja ribut. Ribut ya guys. Nah ya seperti itulah ya. Oke gitu ya. Oke, wudhu ya susah banget. Ustazah, masih bolehkah puasa nazar besok? Puasa nazar boleh. Pokoknya maksimal puasa itu hari Senin ya. Mau puasa nazar kek, mau puasa kodo kek, mau puasa Daud kek, mau puasa sunnah kek. Nah terakhirnya adalah hari Senin ya. Senin lah, Selasa udah kita takutnya Rabu puasa kan. Kalau Rabu puasa nanti kan efeknya kita akan takutnya udah hari syak ya. Nanti bisa jadi teman-teman nanti dua akan berbeda nih. Ada 2 nih tanggal puasa ya. Nah bisa jadi nanti bisa hari Rabu, bisa hari Kamis. Yang penting tetap aja berpuasa ikut yang manapun. Puasa itu yang penting 29 dan 30 sama aja kok, oke? Gitu ya guys. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, oke. Aku puasa tapi ngurus orang yang non muslim, nggak jadi masalah ya. Teman-teman boleh share
share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi nggak apa-apa kita puasa tapi kita kerja jadi TKW di non muslim nggak apa-apa ya. Zakat mal diberikan kepada siapa? Kepada fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya ya. Oke, Ustazah tolong jelaskan cara taraweh lagi. Tadi ada yang nanya tuh tapi aku nggak bales ya, belum aku buatkan videonya. Katanya taraweh minimal 2 rakaat. Enggak ya, aku jelaskan pelan-pelan. Taraweh itu minimal adalah 8 rakaat ya. 8 rakaat caranya kalau teman-teman di rumah dia 8 rakaat ya. Jadi 2 2 2 2 ya, 2 2 2 2. Niatnya sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah 2 rakaat itu seperti sholat subuh nggak ada beda ya. 2 2 2 2. Seperti sholat subuh aja ya teman-teman ya. Seperti sholat subuh aja, oke. Seperti itu ya. Ustazah kalau habis berhubungan dengan suami, kalau sahur apa harus mandi dulu? Mandi dulu baru sahur karena sahur atau makan dalam keadaan junub ya itu adalah bagian daripada kemakruhan. Oke, gitu ya. Bayar fidyah boleh lewat Amil, nggak apa-apa. Nanti kan Amil memberikan tapi bilang itu uang fidyah biar dia kasih kepada orang-orang yang lemah saja ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Keutamaan mengantar jenazah ke pemakaman itu kan bagaikan keutamaan fardu kifayah. Ya, kita menjadi orang yang melakukan amal fardu kifayah ya. Nah, fardu kifayah itu ya kita menjadi pelakunya ya kan, mulai dari memandikan, menyolatkan, mengkafani, kemudian mengantarkan, kita menjadi pelaku fardu kifayah. Fardu kifayah kan pahalanya besar, ya kan? Oke ya. Ustazah, amin, amin, amin. Sehat selalu ya. Oke. Ustazah, puasa kodo Ramadan sampai apa? Hello, puasa kodo, puasa Senin dan Kamis, serta puasa kodo, puasa Senin dan Kamis, serta puasa sunnah Daud, atau mau puasa nazar. Pokoknya terakhir-akhir puasa itu adalah di tanggal di hari Senin ya. Ini kan Sabtu ya kan? Ini hari apa sih? Oh ya, ini Sabtu, Minggu, Senin ya. Cuma ada Senin. Minggu, Senin, Selasa ya kan. Rabu udah puasa. Jadi Senin terakhir puasa ya. Ini hari Minggu ya? Masa ya hari Minggu? Aduh, cepat kali ya. Oke, ini hari Minggu ya. Oke ya, lebih kurang 3 hari lagi ya Ramadan ya. Siap ya. Oke, ini Minggu Bunda, siap Nanda. Oke, Ustazah. Oke, ini Minggu ya. Itulah teman-teman ini hari aja nggak tahu. Kayak mana mau tahu doa minta jodoh, doa sujud terakhir. Hari aja nggak paham. Kali teman-teman harus ngerti itu ini hari apa ya. Oke, Ustazah, oke ya, oke. Apakah puasa itu disuntik dapat membatalkan? Kalau dia suntiknya cuma sampai peredaran darah tidak batal, tapi kalau sampai ke dalam, ke lambung itu batal ya. Oke ya. Oke, yang lupa siapa? Teman-teman lah, mas hari aja nggak tahu, ada-ada aja. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, sebentar ya. Minggu ya, siap ya. Ustazah, berapa bayar fidyah? Bayar fidyah itu bisa 1 mud, bisa 2 mud ya. Oke, bisa 1 mud, bisa 2 mud ya. Nah, 1 mud itu 7 on ya. 2 mud itu 1,4 kilogram gitu ya teman-teman ya. Baru semalam malam mingguan udah lupa hari. Itulah. Nah itu lain kali hati-hati jangan lupa ya nanti teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman gak usah banyak pikiran. Masa hari aja teman-teman gak paham, itu kan luar biasa ya.
Oke ya, oke. Ustazah, oke, mulai 1 Ramadan hari apa? Kita lihat keputusan pemerintah ya. Nah, lebih kurang hari Rabu ya. Coba kita lihat nanti apa keputusan pemerintah. Ustazah, oke, boleh. Oke, Ustazah, bolehkah taraweh malam? Boleh. Jadi begini, Mbak sholat Isya, lalu kemudian Mbak Ba'diyah Isya, oke. Lalu kemudian Mbak sholat witir, oke. Lalu kemudian tengah malam Mbak mau tarawih pun boleh, nggak ada masalah walaupun sudah witir, ya kan. Nah, jadi teman-teman boleh melakukan tarawih tengah malam. Misalnya nunggu anak tidur dulu, ya nunggu 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 pulang kerja dulu, itu boleh, nggak masalah ya. Nah, lakukan aja di rumah, batasnya adalah azan subuh ya. Ternyata memang banyak orang-orang yang menganggap tarawih itu dikerjakan habis isya sebelum jam 10. Aku survei ke teman-temanku, sudah 22 tahun aku dakwah ya. Aku sampai survei dan bilang bahwa batas taraweh kapan? Habis isya Nel, sampai kapan? Jam 9 lah. Bisa nggak tengah malam? Mana bisa, orang kan batasnya jam 10. Nah, itu aku baru tahu, serius ya. Nah, maka itu nanti akan aku booster biar masyarakat paham ya. Oke, Ustazah, oke, iya. Kalau pas nifas harus bayar fidyah apa bayar puasa? Coba teman-teman bayar puasa dulu, qodho aja dulu. Ya jangan cepat-cepat mengeluarkan uang untuk fidyah. Mahal itu. Ya, 7 kali 30 hari kan 21 kilo. Ya, teman-teman ganti aja dulu puasanya, ya ganti aja dulu puasanya. Kalau nggak sanggup nanti udah deket-deket Ramadan baru bayar fidyah. 21 kilo itu kan berat ya, makan teman-teman berapa lama itu kan. Nah ya, jadi coba dulu kodo aja ya, gitu ya. Bener Zah, aku taunya habis Isya. Oh iya, iya, oke ya siap. Nanti aku booster ya. Sama dengan kemarin banyak juga dulu di awal-awal aku nge-TikTok. Mereka menganggap, witir itu cuma di dalam bulan Ramadan. Nah, itu menurutku parah banget itu ya. Nah, aku booster, sekarang udah mulai bagus ya. Juga katanya witir itu kayak sholat maghrib, jadi nggak pakai tahiyat awal kan. Nah, dia pakai tahiyat awal, seperti itu ya. Nah, seperti itulah ya, itu PR dan maintenance-nya itu berbulan-bulan ya. Oke, Ustazah, jika puasa qodho terakhir hari Senin ya? Ya, terakhir akhir Senin untuk puasa qodho ya. Ustazah, bagusnya taraweh di rumah atau di masjid? Ah, jadi begini ya Mbak, untuk taraweh di rumah atau di masjid itu banyak dalil yang bisa mengikatnya. Dulu memang wanita itu lebih bagus sholat di dalam kamarnya, lebih bagus sholat di dalam mihrabnya, di kamar kecil. Tapi itu kan dulu Mbak, saat situasi tidak aman, saat situasi tidak tidak aman gitu ya. Sekarang itu adalah boleh sekali wanita itu sholat di dalam masjid karena ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun ya. Oke, bahwa jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Ini adalah dalil bahwa sangat dibolehkan wanita itu ke masjid. Oke ya. Ustazah, oke, kalau mau tahajud harus tidur dulu. Tahajud harus tidur dulu. Jawabannya adalah kalau bisa tidur dulu. Karena itulah yang membedakan dia dengan sholat sunnah lainnya. Tetapi kalaupun tidak tidur dulu, sholatnya tetap sah tapi kurang afdol aja. Jadi tahajud, taraweh, witir itu malam itu dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. 1/4 malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh ya kan. Nah yang manakah sholat, yang manakah boleh nggak taraweh jam 10? Boleh. Boleh nggak taraweh jam 12? Boleh. Boleh nggak taraweh jam 2? Boleh. Tahajud boleh nggak di jam itu? Boleh. Usahakan kalau tahajud tidur dulu ya. Tapi afdolnya mana kalau tahajud? Tahajud itu oke, oke, tahajud itu sepertiga malam terakhir ya, jam 2 malam sampai azan subuh. Kalaupun nggak tidur nggak apa-apa, yang penting sholat ya kalau misalnya takut ketiduran ya. Ustazah, selama ini saya witir 3 rakaat 2 kali salam ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sejak aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kalau sudah witir taraweh, habis sholat tahajud witir lagi enggak? Enggak, witir cuman boleh 1 kali saja. Witir cuman boleh 1 kali saja, oke?
Jadi teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Karena kalau witir teman-teman lakukan 2 kali dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3 jadi 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 jadi 4 ya. Sebelum tidur 1, tengah malam 3 jadi 4 ya. Oke gitu ya, gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Berarti bayar fidyah tuh bisa sampai awal Ramadan? Bisa, bisa. Sampai Sya'ban tahun depan masih bisa. Iya dong, sama ya. Ustazah, sholat taraweh, cara sholat taraweh sendiri. Sendiri aja gini. Enggak ya, sholat nih ya, sholat ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, nah yuk kita belajar cara sholat taraweh berjemaah ya. Sendiri ya. Sholat tarawih itu dari azan subuh, habis isya sampai azan subuh. Boleh jam berapapun, jam 2 malam boleh, jam 1 malam boleh. Ya. Dulu aku witir kayak sholat maghrib Zah, tapi jangan bilang-bilang ya Zah, lah ini engkau tulis kawan. Dulu aku witir kayak sholat maghrib Zah, tapi jangan bilang-bilang ya Zah, iya ya, tenang aja lah, ketik aja lah, aku nggak bilang ya gitu ya guys. Nah ya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya. Misalnya jam 2 malam ya, jam 3 malam, jam 1 malam, nunggu anak tidur dulu, boleh banget ya. Boleh banget ya guys. Nah caranya seperti ini. Kan minimalnya 8 rakaat. Ya Mbak Nuni, kan 8 rakaat ya kan. Jadi 2, 2, 2, 2 ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Seperti itu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke aman ya guys, siap ya teman. Oke gitu ya. Dia kayak sholat subuh aja kok ya. Nanti antara 2, 2, 2, 2 itu nggak pakai ayat pendek nggak apa-apa. Maafnya nggak pakai zikir nggak apa-apa. Nanti setelah witir aja zikirnya di belakang, nggak jadi masalah ya. Ustazah kalau udah taraweh boleh sholat tahajud lagi nggak bangun malam? Boleh ya. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah bolehkah sujud syukur setelah selesai zikir dan doa? Boleh. Teman-teman sholat kemudian zikir doa baru sujud syukur. Boleh ya. Sujud syukur apa bacaannya? Sujud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Bolehkah sedekah subuh dikasih cucu di rumah? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, boleh Ustazah bayar fidyah bulan ini apakah puasanya berlipat? Maksudnya gimana? Oke, Ustazah, baca doa tarawehnya gimana? Nggak ada, doa setelah taraweh itu doa biasa aja, bukan kayak doa yang di masjid-masjid. Kalau kita sholat di rumah ya kita doa biasa aja ya. Tarawehnya 4-4, lalu sholat kayak doa kayak biasa ya. 2, 2, 2, 2, doa kayak biasa. Nggak perlu yang kayak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nggak perlu pakai itu kok ya. Yang penting dilakukan di rumah ya. Oke, tentang niat, tentang doa dan zikirnya bebas ya. Ustazah, batas waktu isya jam berapa? Sampai sepertiga malam terakhir ya. Ustazah, sholat taraweh, witir boleh, tahajud boleh. Oke, teman-teman fokus, fokus, fokus. Aku jelaskan tentang 3 senyawa ini. Antara taraweh, tahajud, witir. Aku jelaskan pelan-pelan, teman-teman fokus ya. Aku coba jelaskan urutannya atau pilihannya. Teman-teman mau pilih yang mana boleh ya. Oke, fokus ya kalau sholatnya di rumah atau di masjid bebas ya. Jadi teman-teman sholat isya, ba'diyah isya. Nah ini mesti nih. Ini nggak bisa digoyang-goyang nih. Ba'diyah itu harus setelah isya. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh.
Mau sholat taubat dan sholat apapun boleh, kecuali jangan sholat witir. Nggak boleh witir lagi, karena witir 1 kali. Atau sholat isya, ba'diyah isya ini nggak bisa diganggu ini. Sholat taraweh, lalu tidak usah witir. Lalu tengah malam tahajud, misalnya sholat taubat, hajat lagi, lalu baru witir. Boleh, karena tadi belum witir. Ini pilihan kedua. Dua-duanya benar. Atau pilihan ketiga, teman-teman tim sholat yang di rumah. Misalnya, sholat isya, ba'diyah isya, witir dulu, enggak apa-apa. Lalu kemudian tengah malam taraweh, baru tahajud, jangan witir lagi. Seperti itu. Silakan mau ikut yang mana. Witir bukan sholat penutup. Dia cuma mengganjilkan sholat. Jadwal waktu akhir taraweh, tahajud, witir, azan subuh. Jadi teman-teman yang punya anak kecil, tidak ada alasan tidak taraweh. Teman-teman kalau anaknya ketiduran, tidur dulu anaknya. Jam 9 taraweh sendiri, jam 12 taraweh sendiri, jam 1 taraweh sendiri, dan boleh dipecah. Misalnya habis isya 4 dulu. Lalu kemudian anak nangis, ngomongin anak dulu. Baru taraweh lagi. Itu boleh. Banget boleh ya. Oke. Udah paham kira-kira? Nah, terakhir puasa Daud kapan? Terakhir puasa Daud, puasa Senin dan Kamis, atau puasa Nazar, atau puasa ganti, ya, itu hari Senin. Hari Senin kalau bisa udah terakhir. Oke. Nah, ya, batas sholat sunnah dan kodo batas sholat sunnah. Oke. Boleh banget ya, teman-teman ya. Oke. Kalau tarawehnya 4-4 gimana? Boleh. Tapi kekuatan yang paling kuat adalah 2-2. Jadi kalau sholat sunnah itu dilakukan di malam hari, ya bagusnya 2-2. Berdasarkan dalil qiyamul lail matna. Sholat malam itu 2-2 ya. Oke, Ustazah. Oke, ya siap ya. Oke, siap ya Mbak Oma ya, aman ya guys. Ustazah, kalau jilati makanan di ujung lidah, selagi tidak ketelan nggak masalah. Tapi kalau ketelan meskipun sedikit batal. Kalau witir 3 rakaat disatuin boleh nggak? Boleh banget. Sengaja aku sholat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Ustazah, kalau mau turun apa itu? Ustazah, kalau mau turun dulu ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau haid 30 hari. Wah, mana ada haid 30 hari? Maksimal haid cuma 15 hari. Nanti hari ke-15 teman-teman mandi. Ya, teman-teman mandi, lalu kemudian setelah itu teman-teman namanya istihadhah. Maka orang yang istihadhah, dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh tawaf. Yang penting dia itu istihadhah. Nanti lagi sholat keluar darahnya nggak jadi masalah. Oke ya. Ustazah, saya mau bertanya, apakah membaca sholawat Al-Fatih harus mengangkat tangan? Tidak ya. Ustazah, oke. Niat ba'diyah isya gimana? Mbak, niat sholat itu gampang mbak. Tinggal mbak sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat taubat. 2 rakaat, ya kan? Sengaja aku sholat sunat taubat. Nah, sholat sunat ini kan nama sholatnya nih. 2 rakaat, berarti nama rakaatnya nih. Sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke. Boleh di video ya Mbak Parni ya. Nah jadi hanya sebutkan nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Oke. Ustazah, oke ya. Hari ini saya puasa Daud. Berarti besok sudah tidak puasa Senin ya? Tidak, udah selesai ya Mbak. Oke, Ustazah maklum Zah pada uzur jadi sampai detail. Aku tahu. Bom, kawan-kawan kita ini udah pada uzur Bom. Jadi harus detail kucingku. Kamu uzur nggak? Ya. Senang kali aku guys. Kalau ada satu orang aja yang mengakui.
Tenang Zah, pelan-pelan Zah, karena udah pada uzur, suka aku. Kemarin ada yang bilang, hai Ustazah pelan-pelan, ambolah tuo. Nggak menangkok ledo, artinya ya Ustazah pelan-pelan, saya ini udah tua, udah nggak nangkep. Suka aku. Oke, ngerasa muda aku. Iya, Ustazah niat sholat boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat wudhu, niat mandi junub. Nah, itu adalah bagian dari boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa Indonesia, oke? Nah, pokoknya every niat itu boleh pakai bahasa Indonesia ya. Niat puasa, niat sholat, niat tayamum, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya, oke. Saya terlambat sholat jemaah. Pas imam baca ayat pendek, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah? Jadi gini, ketika terlambat sholat berjemaah, imamnya kan baca ayat pendek tuh, ya kan? Maka kita langsung baca Al-Fatihah. Tapi seketika imamnya udah selesai ayat pendek gitu ya. Seketika imamnya udah selesai ayat pendek, sebentar ya. Maka kita langsung ini aja. Bentar ya. Seketika imamnya udah baca ayat pendek, ya kita langsung ini aja guys. Langsung ruku ikut imam ya. Langsung ruku ikut imam ya. Nggak perlu diselesaikan Al-Fatihah kita itu. Bentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oh iya sebentar ya. Kalau sholat banyak yang tinggalkan waktu dulu. Kalau ingat jumlahnya kodo. Kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, oke. Sholat tarawih di rumah 8 rakaat 2222 ya. Benar sekali ya. Jadi sholat tarawih 2222. Oke ya. Oke ya. Ustazah boleh nggak berdoa mengangkat tangan? Nggak diangkat. Ya mengangkat tangan dalam berdoa itu cuman bagian dari bab adab saja, nggak apa-apa. Cara ziarah kubur, oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini setiap hari ya. Jadi begini, cara ziarah. Yang pertama adalah kalau seandainya teman-teman dalam kondisi ziarah, maka ambil wudhu dulu, oke? Lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok ya. Lalu masuk ke lingkungan kuburan ya. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya nggak usah nunggu dia jawab, diam aja. Oke, lalu kemudian masuk, lalu teman-teman bersihkan rumput, ilalang ya yang ada di sana. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman berdoa. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah lapangkan kubur orang tuaku, ringankan siksanya, berhenti malaikat menyiksanya. Itu boleh. Oke, itu boleh banget ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, haid apa boleh ke makam? Kalau haid ke makam itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Ya, Ustazah, oke aman ya guys. Puasa kodo masih boleh nggak? Puasa kodo maksimal hari Senin ya. Ustazah, hari biasa jarang ke masjid. Pas Ramadan baru taraweh ke masjid. Boleh daripada ndak goyang cuy. Iya kan? Hari biasa nggak taraweh. Hari Ramadan taraweh. Daripada nggak sama sekali. Boleh ya. Ustazah, kalau kita mimpi junub tapi tidak keluar. Apakah harus mandi? Mandi aja lah. Kan nggak susah kan? Ustazah, kalau di rumah ada orang laki-laki sehat. Terus kita menyediakan makanan. Apakah kita ikut berdosa? Berdosa. Ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Jika anak atau suami dewasa wajib berpuasa, lalu kemudian dia tidak melakukannya, jangan buatkan minuman dia, jangan buatkan kopi dia, jangan buatkan makan dia. Kalau kita buat berarti kita bertolong menolong dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Atau kita punya tukang kerja di rumah kita. Lalu kemudian tukang itu kemudian tidak
tukang itu kemudian tidak puasa ya, jangan kita siapkan ya. Ustazah, oke ya. Ziarah kubur sendiri lalu ada yang jawab doa kita gimana Ustazah? Nanti kasih tahu aku, ngadu ke live ya. Ustazah aku ziarah ternyata diucapnya salamku. Kayak gitu ya, nanti kasih tahu aja aku. Nanti ku telepon dia si mayat itu. Ustazah, oke. Berdoa bersama banyak di kuburan boleh, nggak ada masalah ya. Jadi kalau berdoa banyak di kuburan nggak ada masalah ya. Oke ya. Ustazah, kalau akikah anak boleh diganti dengan sapi, idealnya kambing ya. Dak mayari buka yang mendatangkan keraguan abaikan kambing ya. Ustazah, kalau suami kerja berat gimana kalau nggak puasa? Nggak bisa. Dia boleh tidak berpuasa kalau sakit. Kalau kerja beratnya itu dan dia berpuasa dan puasanya itu mendatangkan sakit, nah itu baru dia boleh tidak berpuasa. Karena dalam Al-Quran dikatakan faman kana minkum maridon, ya siapa yang di antara kalian sakit. Jadi karena puasa itu dia harus sakit. Ya, karena puasa itu dia harus sakit dan kalau dia sakit baru dia tidak boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia nggak sakit cuman lemes capek doang itu tetap harus berpuasa, mengacu kepada sunnah baginda Nabi, orang-orang pada masanya tetap berpuasa walaupun dalam keadaan berperang ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita lagi puasa, bikinin kopi atau ngambil makanan buat suami yang nggak puasa, boleh nggak? Ah, nggak boleh guys, ya nggak boleh ya, karena itu berarti kita bertolong menolong dalam keburukan ya. Oke ya guys, Ustazah, qobliyah isya atau tahiyatul masjid? Qobliyah isya atau tahiyatul masjid sama saja. Ya, boleh tahiyatul masjid duluan, boleh qobliyah isya duluan. Karena dua-duanya sunnah biasa ya. Tapi sebagian pendapat mengatakan teman-teman qobliyah isya dulu. Lah itu sudah termasuk dengan tahiyatul masjid dan memuliakan masjid. Ustazah, jadi suruh bikin sendiri ya? Suruh bikin sendiri tetap nggak boleh. Ya, nah tetap nggak boleh. Sama aja kita nyuruh dia berbuat jahat. Maka kalau seandainya ma buatkan kopi mah, aku lagi puasa, nggak boleh dong puasa lah, kayak gitu aja. Kayak gitulah, puasa lah, kayak gitu aja. Ya jangan, aku nggak boleh kata Ustazah buatkan kopi papa do. Jadi caranya papa aja pergi ke dispenser tuh ya. Papa ambil kopi, papa seduh, air hangatnya yang ini, air dinginnya yang ini. Ya, nah tapi aku nggak boleh disuruh Ustazah buatin. Sama aja guys, ya sama aja. Jadi jangan disuruh ya. Ustazah, oke, kalau dia marah lebih bagus ya. Kan kita kalau mendatangkan kalau la ta'ah indal ma'asi, kita tidak boleh taat dalam dosa. Oke ya. Ya, kalau dia oke gitu ya. Kalau dia marah jangan marah balik ya. Ya udah tenang aja. Assalamualaikum Ustazah. Oke ya. Oke. Kalau pergi umroh syukurannya setelah pulang umroh nggak apa-apa, nggak apa-apa syukuran nggak wajib. Yang penting saling bermaafan dengan tetangga ya. Oke, oke. Orang hamil bolehkah takziah? Nggak ada masalah. Hamil takziah, hamil ziarah, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, aku takut kuburan. Nah itu problem. Banyak orang tua yang nggak mau mengajak anaknya ke kuburan. Ustazah, yuk kita, bu, yuk kita ke kuburan. Jamaah kita meninggal. Nggak usah Ustazah. Kenapa? Aku punya anak kecil Ustazah. Padahal nggak apa-apa. Aku dulu, mak bapakku nggak sekolah, nggak tamat. Makku cuma sampai kelas 2 SD. Bapakku cuma sampai kelas 3 SD. Memang aku kuliah sampai S3, sampai tamat. Tapi orang tuaku tidak sekolah guys. Tapi bagaimana caranya guys? Setiap ada orang meninggal di tempatku, kami tidak sekolah guys. Ya disuruh lihat itu. Bagaimana jenazah itu dimandikan. Bagaimana itu dikafankan. Itu sampai diangkat tuh sama pamanku. Ditaruh di sini guys. Ditaruh nih. Suruh lihat tuh. Gimana jenazah itu dimandikan. Gimana jenazah itu di disolatkan begitu ya. Nah ke kuburan kami diajak, bahkan diangkat itu. Oh coba lihat tuh liang lahat tuh. Aku teringat banget tuh aku digendong tuh sama pamanku dipaksa oleh bapakku. Bawa anak kamu pergi ke kuburan, antarkan jenazah. Tuh dilihat guys kayak mana jenazah itu dari kecil aku udah lihat guys. Nah katanya nanti kesurupan, nggak pernah aku kesurupan sampai sekarang. Nah tujuannya apa? Supaya anak itu ngerti bagaimana cara memandikan, ngerti bagaimana cara menyolatkan, ngerti bagaimana
ingat kematian ya, sehingga dia nggak takut ke kuburan. Nah seperti itu ya guys, oke gitu kan. Nah jadi nggak apa-apa anak kecil ke kuburan. Katanya kesurupan, belum pernah aku kesurupan lagi guys sampai sekarang. Kalau ada nanti aku live ya. Ustazah, oke ya, oke. Nah gitu ya. Ustazah, sahur dulu apa mandi junub dulu? Jawabannya adalah mandi junub baru bersahur ya. Mandi junub baru teman-teman bersahur ya. Usahakan seperti itu. Kalaupun enggak masalah sih. Cuman makan dalam keadaan junub itu makruh ya. Oke ya guys. Yo bana disapunan lah ya. Oke, Ustazah, kalau perempuan nggak boleh ikut ke kuburan kalau ada yang meninggal. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan kata baginda Nabi ya. Jadi nggak ada problem ya guys, aman aja ya teman-teman ya. Boleh. Suatu ketika Rasulullah jalan di lewat kuburan, dia melihat ada dua orang wanita yang sedang berziarah. Rasulullah cuma bilang bersabar dan bertakwalah kepada Allah. Artinya Rasulullah tidak nyuruh dia pulang. Rasulullah membolehkan, Rasulullah mendiamkan. Ini namanya sunnah takriri. Sunnah yang ketika Rasulullah melihat, Rasulullah diamkan berarti nggak apa-apa. Oke, nggak masalah ya guys. Oke ya. Ustazah, saya kemarin ketiduran sehingga waktu asarnya lewat. Kapan kodonya? Aduh, hari ini sore ya. Kalau bisa jangan lagi ya Mbak. Karena itu tetap berdosa ya. Kecuali Mbak ada usaha pasang alarm dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Aman ya. Ustazah, kalau witirnya batas witir adalah azan subuh. Begitu juga batas tahajud ya, dan begitu juga batas taraweh ya. Za boleh spare parfum, saya mau belikan buat ibu sholat. Siap, siap, siap ya. Nanti jam 7 aku spill parfumnya. Parfum teman-teman udah pada sampai, gimana? Wangi kan parfumnya kan? Yang Rosy Glow yang merah sudah mau habis ya guys. Nah teman-teman beli aja, dan Coco Breeze coming soon ya buat teman-teman semuanya. Thank you banget yang sudah support dengan parfum yang aku buat, brandnya aku. Semoga teman-teman suka. Dan yang paling penting adalah selama launching promo pembatasan dari TikTok pun dia habis. Apalagi kalau nggak pembatasan, mungkin cuma 2 hari aku jual parfumnya ya. Za wanginya bikin candu, thank you ya, wangi banget, wanginya banget, thank you ya. Semoga teman-teman suka ya, masya Allah ya. Oke ya, itu brand yang aku buat sendiri guys, dan itu parfum extrait de parfum. Itu adalah parfum yang dengan kasta tertinggi di dunia perparfuman Indonesia ya, sedunia malah ya. Pakai banget ya. Oke ya. Ustazah, kalau udah istihadah boleh berhubungan badan, tentu dokter melarangnya, kan ada darahnya. Ustazah, oke ya. Wangi banget, nggak mau yang lain, masya Allah ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Ustazah, membaca Al-Quran sendiri di kamar nggak pakai hijab jangan. Itu adalah tanda kita punya adab kepada Allah ya. Oke, tanda kita punya adab kepada Allah ya. Aku sakit lambung, nggak bisa puasa. Ya, boleh teman-teman bayar fidyah atau nanti tunggu minum madu akasia. Parfumnya bisa dibawa sholat nggak? Ada yang belum beli parfum? Parfum aku itu dalam seminggu itu udah terjual ribuan loh guys. Ribuan. Karena jadi gini ya, aku jelaskan dulu ya. Nah, jadi ya gas parfumnya yang pink udah mau habis. Jadi parfum itu ada 3 kasta. Yang pertama adalah ED Toilet, itu tahannya cuma 4 jam. Yang teman-teman beli di minimarket, cemprot, wangi, tahan cuma 4 jam. Yang kedua adalah EDP. EDP itu tahannya sampai 12 jam ya, 8 jam. Nah, brand yang aku buat, Enlak Parfum, itu tahannya sampai 24 jam karena dia extrait de parfum. Makanya wajar banget kalau teman-teman beli parfum itu akan kaget dengan ketahanan parfumnya. Dan extrait itu wangi